Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 329 sampai 330 atau episode 355 sampai 356. Dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Dia mulai segera. Di dalam dunia internal yang luas, binatang bertanduk emas berbaring di depan gunung, menggunakan energi rohnya untuk mengendalikan lebih dari 10.000 ukiran pisau, untuk mengukir patung itu berulang-ulang. Dia kemudian menggunakan energi dunia untuk mengembalikan gunung ke bentuk aslinya, dan mengukirnya lagi, berulang kali, ini menjadi satu lingkaran. Menyalin nada skala binatang bertanduk emas besar, gagal berulang-ulang, tidak pernah ada aura atau gambar. Gagal 10 kali, 100 kali, 1000 kali. Aku sudah gagal lebih dari 3000 kali. Itu memang sulit, dan itu hanya menyalin beberapa skala dari patung dewa binatang kecil. Binatang bertanduk emas masih takut akan serangan hukum dari sebelumnya. Oleh karena itu disalin dengan sangat hati-hati. Menyalin urat-urat patung kecil, itu memberikan perasaan khusus yang alami. Hampir seperti mengukir jalur alam semesta. Saat diukir, tekanan hukum alam semesta tanpa bentuk sekali lagi muncul, dan secara bertahap semakin kuat. Berhenti. Setelah mengukir 10 sisik, binatang itu berhenti dan melolong. Ketika berbalik untuk mengendalikan bilah pahat untuk mencoba, dan menyalin skala patung dewa binatang besar itu. Tubuh bumi Luo Feng duduk di lembah binatang dewa, dan memandangi patung besar itu, serta merasakan riak-riak aneh. Binatang bertanduk emas bertugas mengukir patung berulang-ulang, mencoba berbagai cara. Tubuh Mosa bertugas memegang patung kecil dan mempelajarinya, merasakan dewa dan citra khusus di dalam patung itu. Semakin merasakannya, semakin jelas betapa menakutkannya dewa binatang buas itu, perasaan yang membuat orang lain bergidik dan tunduk. Ketiganya bekerja dalam kesatuan, tidak beristirahat atau tidur, benar-benar tenggelam di dalamnya, seperti binatang bertanduk emas itu mengukir secepat kilat, dalam satu hari waktu bumi, biasanya akan diukir lebih dari 10.000 kali. Dalam keadaan seperti itu, dalam sekejap mata, 1 tahun telah berlalu. Binatang ruang angkasa secara alami dilahirkan untuk kesepian. Binatang bertanduk emas berdiri di rerumputan, tidak beristirahat karena mengendalikan bilah seperti petir, mengukir di gunung besar di depannya, langsung menyelesaikan patung. Dalam sekejap, energi dunia mengembalikannya ke keadaan gunung aslinya, dan diukir lagi, kecepatannya sungguh mengejutkan. Binatang bertanduk emas sekali lagi menggunakan energi dunianya, untuk mengembalikan gunung, dan tiba-tiba berhenti. Seketika, binatang buas yang berbaring di sana tiba-tiba berdiri dengan posisi merangkak. Mata emas gelapnya dipenuhi kegembiraan, saat menatap patung dewa binatang buas yang telah selesai diukir, yang tingginya mencapai lebih dari 10.000 km. Mosa Luo Feng melintas dan segera mendarat di depan patung itu. Dia mengangkat tangannya untuk menyentuh batu, dan merasakan riak yang sangat lemah dan sangat lemah. Riak hukum alam semesta itu, bukan emas, kayu, air, api, tanah, angin, kilat, cahaya, waktu atau ruang. Mosa Luo Feng berteriak dengan penuh semangat, kita sudah berhasil. Kami benar-benar menangkap jejak petunjuk itu, dan memicu riak sumber alam semesta. Di atas rumput, binatang bertanduk emas itu juga mengangkat kepalanya dan melolong bersemangat. Melolong bergema di seluruh rerumputan dan langit yang tak berujung. Di dunia luar, di lembah binatang dewa, Luo Feng hampir tidak bisa menahan kegembiraannya saat dia duduk bersila, menatap patung yang jauh, dia merasa ingin berteriak. Dia terlalu bersemangat, benar-benar gembira. Lebih dari 1 tahun, aku telah menyalinnya lebih dari 5 juta kali. Aku sudah mencoba menyalin patung kecil itu lebih dari 100 kali. Setelah tubuh Mosa terus-menerus menatap patung kecil itu, dan menghafal kehadiran dan pencitraannya, mencoba untuk menyerapnya ke dalam kesadaran aku tidak berharap untuk benar-benar berhasil kali ini. Luo Feng sangat bersemangat. Keberhasilan ini sebenarnya adalah, ukiran binatang bertanduk emas yang memiliki riak yang hampir dapat diabaikan.
Dan patung Dewa Binatang besar itu sendiri memiliki riak yang sangat normal, namun tekanan yang diberikannya tidak lebih lemah daripada seorang doyen, kesatria alam semesta. Salinan patung yang dibuatnya, namun tidak memiliki tekanan sama sekali. Tekanan, tidak ada. Adapun hukum alam semesta beriak, mungkin sepertriliun patung besar. Pikir Luo Feng. Namun, setidaknya ada kemajuan. Dengan sedikit kemajuan ini, tidak banyak membantu kekuatanku. Tapi setidaknya itu membuktikan satu hal, metode aku berhasil. Aku akan melanjutkan, terus-menerus menaikkan, menyalin sebanyak gambar hingga menjadi lebih kuat, maka, manfaatnya bagi aku pasti akan mengejutkan. Luo Feng tahu bahwa patung Dewa Binatang itu adalah harta yang benar-benar berharga. Dan keberuntungannya cukup baik, patung kecil itu tidak mungkin untuk disalin saat ini. Saat dia mencoba menyalin lebih banyak, maka skala dia akan ditekan oleh hukum alam semesta. Patung besar dapat disalin, namun tanpa kehadiran dewa, sulit untuk menentukan apakah salinan itu benar atau salah. Hanya dengan mereka berdua bersama-sama itu akan sukses. Dan patung kecil itu adalah harta benua Sungai Darah. Meskipun tidak ada yang mengerti keajaibannya, posisinya sangat tinggi. Setidaknya jumlah patung Dewa Binatang yang beredar di alam semesta sangat sedikit, dan salah satunya ada di tangan Luo Feng. Yang mulia Luo Feng. Dylan dan si Fan Qi sama-sama merasakan riak dari Luo Feng, segera bertanya. Hahaha, Luo Feng memandang mereka berdua dan berkata, aku sudah duduk di sini selama lebih dari setahun. Namun, aku sangat tertarik dengan patung Dewa Binatang ini. Karena itu, aku dapat tinggal di sini selama 10 hingga 100 tahun lagi. Tetua si Fan Qi, jika kamu memiliki sesuatu untuk dihadiri, kamu dapat kembali ke suku pagoda. Ketika aku selesai mempelajari patung Dewa Binatang di sini, aku akan segera meninggalkan dunia Laos. Waktu aku tidak terbatas. Si Fan Qi tersenyum, ratusan hingga ribuan tahun hanyalah kilasan bagi aku. Yang mulia tidak perlu khawatir tentang aku, jika aku memiliki masalah mendesak, aku pasti akan memberitahu kamu sebelum aku pergi. Luo Feng mengangguk, setelah itu dia menatap Dylan. Mereka berdua saling bertukar pandang, tidak perlu mengatakan apa-apa. Pekerjaan Dylan adalah untuk melindungi Luo Feng, dan pada tingkat penguasa domain, itu adalah kesempatan terakhirnya untuk meletakkan yayasannya. Di tingkat semesta, mereka tetap berada di dalam sarang perusahaan virtual jagat maya, di tingkat penguasa domain mereka memiliki penjaga untuk melindungi mereka. Namun begitu mereka mencapai tingkat penguasa sektor, mereka benar-benar akan menjelajahi alam semesta. Oleh karena itu, selama waktunya di tingkat penguasa domain, yang paling penting adalah pelatihannya. Dylan rela mengorbankan beberapa ribu tahun pelatihannya sendiri, sebelum mengganggu pelatihan Luo Feng. Tiga tubuh Luo Feng bekerja bersama. Setelah keberhasilan pertama, dia membiarkan binatang bertanduk emas mencoba menyalin lagi, menemukan bahwa dia hanya akan berhasil 1 dari 10 kali. Setelah setengah bulan menyalin, menjadi 1 dari 3 kali. Setengah bulan berlalu dan akhirnya solid, dia bisa sukses setiap saat. Pada saat ini, Luo Feng benar-benar memahami, keberadaan Dewa Binatang buas yang paling lemah. Luo Feng menyebut ini kehadiran Dewa Binatang. Kehadiran Dewa Binatang buas ini, aku sudah memahami sedikit tentang itu. Bahkan binatang bertanduk emas mencakar langit telah menjadi lebih kuat dari itu. Luo Feng duduk bersila di atas batu. Di kejauhan, banyak bayangan klan ras tanduk emas bisa dilihat. Lebih dari 100 juta dari mereka tersebar di seluruh lembah, hampir seperti segerombolan belalang. Karena aku memiliki pemahaman yang jelas tentang kehadiran ini, maka, aku akan berada di sini dan berlatih. Luo Feng membuat keputusan. Pelatihan di mana saja masih merupakan pelatihan. Bahkan jika dia menemani istrinya, orang tua, anak-anak, dia bisa bertemu mereka sesekali di alam semesta virtual. Itu setelah semua simulasi 100%, yang tidak jauh berbeda dari kenyataan. Waktu yang aku habiskan di sini, aku harus bertukar 10.000 kontrol jiwa terlebih dahulu. Luo Feng segera mengirim seutas kesadarannya ke jaringan alam semesta virtual. Alam semesta virtual, Gunung Yuxiang, wilayah primal, Villa Luo Feng. Dalam studinya, Luo Feng duduk di depan mejanya dan membuka laptopnya, dengan cepat membuka folder harta karun dan memilih teknik. Setelah beberapa saat, ia menemukan 10.000 kendali jiwa. Teknik ini milik teknik tingkat yang sangat tinggi, dan jauh lebih kuat daripada jejak jiwa yang diciptakan Huyan Bo.
Bahkan jika Huyan Bo memiliki kekuatan tingkat abadi resmi, saat itu ia tidak bisa melakukan apapun terhadap sarang klan induk tingkat klan sektor ini. Bahkan jika dia punya uang, dia tidak bisa membeli manual yang berharga ini. Setelah semua, di antara seluruh umat manusia, jumlah teknik yang diciptakan untuk mengendalikan sarang induk hanya 29. Semuanya sangat mahal, dan begitu mahal. Luo Feng melihat harga di layar. Tidak seperti coretan ruang waktu, manual ujung yang dapat dibeli di bagian atas, 10.000 kontrol jiwa ini tidak bisa dan harus dibeli secara keseluruhan. 10.000 pengendalian jiwa adalah teknik untuk mengendalikan jiwa seorang budak, dengan harga pertukaran 1,5 juta poin yaitu wilayah primal 70%, absolut awal 80%, wilayah langit dan tanah 90%, dan harga fase terakhir wilayah penuh. 1,5 juta poin. Sangat mahal. Luo Feng melihat harganya dan merasakan cubitannya, itu terlalu kejam. Seluruh manual jejak guru Hu Bo hanya bernilai sekitar 10.000 poin, dan hanya jejak jiwa, mungkin hanya bernilai ribuan poin. Dan 10.000 kontrol jiwa ini, yang juga merupakan teknik kontrol jiwa lainnya, telah mencapai 1,5 juta. Babata yang berdiri di bahunya menggerakkan mulutnya. Berhenti mengeluh. Jika kamu bukan anggota inti alam semesta virtual, bahkan jika kamu memiliki 2 juta atau 3 juta elemen campuran, kamu tidak akan pernah bisa membeli manual ini. Biasanya, setiap prajurit yang memperoleh sarang induk, akan menjual semua milik mereka hanya untuk menemukan cara untuk mengendalikannya. Selama satu salinan manual ini dilelang oleh perusahaan virtual semesta, akan ada persaingan ketat untuk itu. Luo Feng mengusap dagunya. Dia secara alami tahu ini. Namun, dia miskin. Poin aku, dengan 200.000 poin dari misi sebelumnya, ketika batas 1 tahun tercapai, dengan 2 target masih dalam pelarian, aku hanya akan mendapatkan penyelesaian 85%. Dan aku hanya mendapat 170.000 poin dari itu. 2 misi tingkat mustahil memberi aku poin terbanyak, Gunung Catatan Iblis memberi aku 400.000 poin dan Galaksi Kebingungan memberi aku 500.000. Luo Feng melihat tata letak poinnya. Total poinnya hanya di 1.316.060. Poin yang dia dapatkan sebagian besar dari 10 misi tingkat berbahaya dan 2 misi tingkat mustahil. Oleh karena itu, ia mendapat 1.316.060 poin. Dibandingkan dengan jenius tingkat alam semesta lainnya, ia memang memiliki jumlah poin yang jauh lebih tinggi. Harga 10.000 kontrol jiwa ini adalah 1,5 juta. Dengan harga dasar anggota wilayahnya sebesar 70%, ia masih membutuhkan 1,05 juta. Setelah membeli 10.000 kendali jiwa ini, bagaimana aku akan membeli manual keempat dari coretan ruang waktu? Saat ini aku hampir selesai dengan foto hujan toren ketiga. Aku hanya perlu memahami 72 keajaiban di dalam, setelah itu, aku harus pergi ke gambar berikutnya. Luo Feng mengerutkan kening. 4 manual pertama dari coretan ruang waktu membutuhkan 1 juta poin. Dari mana dia mendapatkan poin? Dan coretan ruang waktu, ditinggalkan oleh makhluk besar, yang menciptakan tablet 9 jagat. Itu adalah sesuatu yang ditinggalkan Luo Feng di tubuh mosanya untuk memahami hukum ruang angkasa setiap saat. Saat dia mandek, mudah untuk mendapatkan inspirasi dari manual. Itu juga sangat membantu untuk studinya tentang tablet 9 jagat, dia pasti harus membelinya. Tidak penting. Aku akan menyeberangi jembatan itu ketika aku sampai di sana. Karena aku masih hidup, apakah aku akan terjebak? Luo Feng menggertakkan giginya. Begitu aku memelihara sarang induk dengan baik, potensinya akan tidak terbatas. Bahkan jika aku harus menggunakan semua poin aku masih akan melakukannya. Segera, Luo Feng dengan lembut mengetuk tombol beli. 3 konfirmasi segera muncul di layar. Kesepakatan sukses. Mengurangi 1,05 juta poin, poin tersisa 266.060. Silakan tunggu, seseorang akan segera mengirim manual itu. Luo Feng melihat pada poin yang tersisa yang dia miliki. Angka 266.060 itu benar-benar membuatnya merasa terjepit. Poin-poinnya tidak cukup memadai. Di mana dia mendapatkan poin untuk membeli coretan ruang waktu volume 4. Dan para penguasa domain di misi harus menunggu pesanan dari perusahaan virtual semesta. Jika perusahaan tidak mengirim apapun, tidak akan ada misi. Hanya ketika ada pesanan akan ada poin untuk mendapatkan. Volume keempat adalah 1 juta poin, kelima adalah 10 juta,
Keenam adalah 100 juta, ya Tuhan, Luo Feng Linglung. Untuk mendapatkan sumber daya terbaik, ia harus membayar harga yang lumayan, dan saat ini ia hanya memiliki sedikit lebih dari 260.000 poin, dan itu tidak cukup. Setelah beberapa saat, anggota perusahaan virtual Jagat Maya, mengirim manual 10.000 kontrol jiwa, ke wilayah dasar Gunung Yuxiang, Luo Feng secara pribadi pergi untuk menerima tas perak. 10.000 teknik kontrol jiwa. Luo Feng meletakkan tas kerja di tabletnya, dengan klik, dia membukanya. Di dalam koper ada sebuah buku. Buku ini lebih besar dari laptop 14 inci normal, dan tebal 12 cm. Halaman-halamannya sangat tipis, seluruh buku berisi hampir 5.000 halaman. Di sampulnya, ada 10.000 kendali jiwa di atasnya, dan di sudut itu tertulis nama tipu. Tipu, inilah makhluk yang menciptakan teknik ini, pikir Luo Feng. Dia memasukkan nama di laptopnya untuk menemukan beberapa informasi tentang tipu. Namun hasilnya menunjukkan bahwa otoritasnya tidak cukup untuk mendapatkan apapun. Kontrol 10.000 jiwa ini adalah salah satu teknik terbaik untuk mengendalikan sarang induk. Untuk dapat menciptakan teknik seperti itu, pencipta ini harus memiliki posisi yang sangat tinggi dalam kemanusiaan. Dengan status anggota wilayah primal aku masih tidak memiliki cukup otoritas untuk mencari dia. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Tidak memikirkannya lagi, dia membuka buku tebal itu dan mulai membaca, lebih memahami saat dia membaca. Di antara 29 teknik untuk mengendalikan sarang induk, 10.000 pengendalian jiwa memiliki efek yang kuat. Penguasa sektor dapat mengontrol sarang induk tingkat raja, namun persyaratannya sangat keras. Menurut apa yang dipahami Luo Feng sebelumnya, hal terpenting tentang teknik ini adalah pengendalian 10.000 jiwa. Hal utama adalah multitasking ke level yang sangat tinggi. Dan amplitudo energi roh Luo Feng mencapai lebih dari 3.200, yang berarti setiap sedikit kesadarannya, di tingkat puncaknya secara bersamaan dapat mengendalikan lebih dari 3.200 energi roh. 10.000 kontrol jiwa dibagi menjadi 5 level. Tingkat 1 adalah 1 kondisi pikiran. Tingkat 2 adalah 10 kondisi pikiran. Tingkat 3 adalah 100 kondisi pikiran. 4 adalah 1.000 kondisi pikiran. 5 adalah 10.000 kondisi pikiran. Level 1 itu sangat sederhana. Pembaca semangat tingkat penguasa sektor normal harus melakukan pekerjaan yang sangat sedikit untuk mencapai kesuksesan. Saat dia mencapai tingkat itu, seseorang dapat mengendalikan 1 budak jiwa. Tingkat 2 jauh lebih sulit, menyelesaikannya akan memungkinkan seseorang untuk mengendalikan 10 budak jiwa. Pembaca roh penguasa sektor normal harus menggunakan banyak upaya untuk mencapai tahap ini. Tingkat 3 sangat sulit. Pertama, seseorang harus mencapai hingga 100 dalam amplitudo jiwa bahkan untuk memiliki kesempatan mencapai tahap ini. Bahkan dengan amplitudo energi roh mencapai batas penguasa sektor normal 100, itu akan membutuhkan bertahun-tahun untuk belajar dan melatih untuk benar-benar dapat mengendalikan hingga 100 budak jiwa. Tingkat 4 bahkan lebih sulit. Pembaca roh penguasa sektor biasanya tidak memiliki harapan untuk mencapai ini, karena pertama-tama amplitudo energi roh mereka harus mencapai 1000. Biasanya, hanya beberapa kaisar level tingkat abadi yang bisa mencapai level ini. Bahkan jika amplitudo mereka mencapai 1000, menyelesaikan level ini sangat sulit. Tingkat ini memungkinkan seseorang untuk mengendalikan 1000 budak jiwa. Level 5 adalah level legendaris. Persyaratan pertama adalah bahwa amplitudo energi roh seseorang harus mencapai 10.000. Namun, bahkan di antara makhluk pemimpin negara jagat raya yang besar, sangat sedikit dari mereka yang telah mencapai tingkat tersebut. Menurut buku itu, level ini adalah level yang bahkan tidak pernah dicapai oleh sang pencipta, ditulis hanya berdasarkan teori dan imajinasi logis. Bahkan penciptanya tidak mencapai persyaratan amplitudo energi roh 10.000 ini. Persyaratan ini saja telah membuatnya banyak yang tak punya kesempatan sama sekali, apalagi pelatihan yang lebih sulit untuk itu. Namun begitu seseorang menyelesaikannya, kekuatannya akan menakutkan, karena mereka akan mampu mengendalikan 10.000 budak jiwa. 10.000 budak jiwa, mereka semua adalah budak yang bisa berlatih sendiri. Seru Luo Feng. Namun, persyaratannya terlalu keras. Menurut dugaanku, warisan catatan iblis itu terbagi menjadi 3 level. Level 1 mencapai level 3333. Amplitudo energi roh seseorang mungkin akan mencapai 10.000 hanya jika seseorang sepenuhnya menerima warisan.
Dan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada yang pernah menyelesaikan seluruh warisan, mencapai amplitudo 10.000. Itu pasti hampir mustahil. Yang kelima, bahkan pencipta tidak pernah mencapainya, dia hanya menyimpulkan dan membayangkannya. Namun, bagi perusahaan virtual universe untuk menjualnya, makhluk puncak perusahaan pasti telah mengkonfirmasi bahwa tingkat kelima ini mungkin terjadi. Luo Feng sangat jelas bahwa makhluk paling puncak perusahaan adalah kekuatan yang bahkan pencipta warisan catatan iblis tidak bisa dilawan. Menutup manual, Luo Feng tersenyum ketika dia duduk di depan mejanya, dia dalam suasana hati yang baik. Menurut uraian buku itu, seseorang harus menyelesaikan level 3 dari 10.000 pengendalian jiwa untuk memiliki jaminan mengendalikan sarang induk sektor. Seseorang harus menyelesaikan level 4 untuk memiliki kesempatan menggunakan energi abadi untuk mengendalikan sarang induk abadi. Adapun tingkat 5, bahkan sang pencipta belum menyelesaikannya, dia hanya mengatakan bahwa seseorang akan sangat kuat jika dia menyelesaikannya. Orang harus tahu bahwa bahkan sarang induk yang abadi, hanya bisa menghasilkan begitu banyak tentara serangga yang abadi. Saat seseorang menyelesaikan level 5, mengendalikan 10.000 budak jiwa, masing-masing dari mereka dapat berlatih sendiri dengan kereta pemikiran masing-masing. Itu seperti mengendalikan 10 hingga 100 sarang ibu yang tak pernah mati, itu hanya luar biasa. Pencipta itu murni berhayal dan bermimpi. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Hanya mencapai amplitudo energi roh 10.000 tidak bisa dipercaya. Bahkan selama triliunan tahun ini, belum ada orang yang menyelesaikan warisan catatan iblis. Jelas level 5 ini bahkan lebih sulit daripada menjadi seorang ksatria semesta. Menurut tekniknya, amplitudo yang lebih tinggi adalah, semakin mudah melatihnya. Luo Feng tampak bahagia. Teknik seperti itu menggunakan amplitudo sebagai fondasi. Semakin kokoh fondasi ini, semakin mudah melatihnya, dan itu juga akan menentukan seberapa tinggi yang akan dicapai. Dengan kekuatan amplitudo jiwa 100, seseorang akan segera mencapai level 100 pikiran tertinggi. Biasanya semakin dekat ke batasnya, semakin sulit untuk meningkatkan. Hal ini menghasilkan pelatihan dan studi yang lama. Namun, amplitudo energi roh Luo Feng adalah lebih dari 3.200. Melatih level 3 dari 100 kondisi pikiran hanyalah berjalan-jalan di taman. Fondasinya sudah kuat, melatih ini secara alami tak terhitung kali lebih mudah daripada yang dengan amplitudo hanya mencapai 100. Menurut buku ini, yang tertinggi yang bisa aku tuju adalah tingkat 4. Pikir Luo Feng. Namun, jelas level 4 ini jauh lebih sulit. Setelah teknik ini, meskipun menekankan pentingnya amplitudo, dalam hal pemahaman hukum dan kuantitas energi roh itu sendiri, mereka semua memiliki persyaratan juga. Biasanya tingkat abadi menggunakan energi abadinya, untuk melatih hingga level 4. Menggunakan energi dunia untuk menyelesaikan level ini jauh lebih sulit. Setelah rencana itu ditetapkan, Luo Feng mulai berlatih di dalam ngarai Dewa Binatang Buas. Tubuh buminya terbenam dalam inti mutiara yang mengendalikan benang energi dunia dan melatih 10.000 jiwa kendali. Inti mutiara adalah inti jiwa Luo Feng, inti energi. Tingkat penguasa domain dibagi menjadi energi genetik dan roh, namun setelah tingkat penguasa sektor, mereka semua menjadi energi dunia. Tubuh Mosa mempelajari hukum ruang angkasa. Binatang bertanduk emas terus menyalin dan mengukir, mempelajari keberadaan dewa binatang. Ketika lelah, itu akan melatih jurus merobek langitnya. Saat itu terasa segar, itu akan mengukir dan mempelajari keberadaan dewa binatang buas. Studi ini sebenarnya mempercepat pertumbuhan kekuatan cakarnya. Tiga tubuh semua dilatih secara bersamaan. Pemahaman hukum, 10.000 kontrol jiwa, kehadiran dewa binatang, ketiganya membaik. Sementara itu di lembah binatang buas, yang luas dan sunyi. Lebih dari 100 juta orang, duduk di sekitar patung dewa binatang besar. Bahkan di sepanjang gua di lembah, hanya jumlah tingkat abadi berkisar hingga ratusan ribu. Di dinding gua, di satu gua tertentu, duduk seorang pria lapis baja abu-abu batu. Itu adalah kebu yang lebih tua, dia melihat ke bawah seolah-olah dia sedang mempelajari patung dewa binatang. Sebenarnya, sudut matanya memperhatikan satu orang di sekitar patung, yaitu Luo Feng. Sudah 100 tahun, manusia ini duduk di sana dan bahkan tidak bergerak sama sekali, bahkan Dilan dan si Fan Qi, kedua tingkat abadi itu bahkan tidak bergerak juga, tetua kebu mengertakkan giginya. Keduanya telah menghentikan semua klan ras tanduk emas untuk mendekat, dan mengganggu pelatihan Luo Feng.
Adapun untuk membunuh Luo Feng, benar-benar tidak ada cara untuk melakukannya. Dalam sekejap mata, 182 tahun telah berlalu. Selama periode ini, lebih dari 100 juta prajurit yang duduk bersila, mengangkasa di sekitar patung Dewa Binatang Besar, bersama dengan mereka yang ada di dinding gua, 99% dari mereka tidak pernah bangun sekali. Bagi para pejuang alam semesta ini dengan masa hidup yang sangat panjang, 182 tahun yang singkat tidak ada artinya. Si Fan Qi dan Dilan duduk bersila di belakang Luo Feng, energi abadi mereka yang tak berbentuk melindungi lingkungan Luo Feng dengan baik. Tuan Dilan, Yang Mulia Luo Feng telah berlatih di sini selama hampir 200 tahun, dan dia bahkan tidak punya rencana yang solid, kapan dia akan selesai. Si Fan Qi menoleh ke Dilan dan bertanya. Dilan tertawa acuh tak acuh dan menggelengkan kepalanya, Yang Mulia mungkin ingin melatih selama dia bisa. Keduanya memandang bersamaan pada Luo Feng. Luo Feng duduk di sana dan meregangkan lehernya, menggerakkan pinggangnya dan dengan suara ia langsung berdiri. Yang Mulia, Dilan dan si Fan Qi berdiri. Ini menyebabkan 5 penguasa sektor dan kasna di belakang, membuka mata mereka dengan kaget, dan dengan cepat berdiri. Beberapa tahun ini, maaf merepotkan kalian semua. Luo Feng berbalik dan tersenyum. Tidak masalah, kata Dilan. Hampir 200 tahun bukanlah apa-apa. Aku masih berpikir kamu akan berada di sini selama puluhan ribu tahun, ucap si Fan Qi tersenyum. Luo Feng berbalik untuk melihat patung Dewa Binatang Besar, berseru di dalam. Pelatihan selama puluhan ribu tahun. Jika bukan karena sarang induk di bumi, ia tidak akan terburu-buru untuk kembali. Tinggal di sini dan mengamati patung Dewa Binatang ini, dan menyalinnya, itu memberinya pemahaman yang lebih baik tentang kehadiran Dewa Binatang, yang sangat bermanfaat. Meskipun dia bisa melihat gambar-gambar dari kapal planet Yunmo, dan membandingkannya, gambar dan proyeksi bahkan memiliki tekanan yang sama. Namun tingkat perasaannya masih sedikit berbeda. Perspektif aku masih sangat rendah, salinan patung Dewa Binatang Besar aku akan lakukan untuk saat ini. Bagaimanapun, kehadiran sebenarnya ada di patung Dewa Kecil. Dan kecepatan belajarnya hanya sedikit lebih lambat, sekitar setengahnya, aku masih bisa menerimanya. Luo Feng tidak punya cara lain untuk mengatasinya. Tidak peduli apa, dia masih anggota dari perusahaan virtual semesta jagat maya. Dan dia adalah utusan penyelia. Sudah diatur bahwa dia tidak akan bisa tinggal terlalu lama. 1. Dia mungkin memiliki misi untuk dilakukan. 2. Sudah waktunya untuk kembali dan mengendalikan sarang induk. Dia telah menghabiskan begitu banyak untuk itu, saat dia mengambil kendali itu akan menjadi anggota tubuhnya. Bahkan Huyan Bo menganggap kontrol pasukan serangga tak berujung sebagai kekuatan yang cukup untuk bertahan melawan musuh yang kuat. Itu berarti bahwa sarang induk tingkat sektor memang sekuat tingkat abadi, setidaknya menghentikan dan menghalangi mereka, sebaiknya digunakan seperti itu. Dan saat itu menjadi level abadi, maka itu benar-benar tidak masuk akal, menciptakan pasukan serangga abadi, seberapa kuat itu. Meninggalkan sekarang. Si Fan Qi terkejut, di sampingnya Kasna berkata juga, jika Yang Mulia tidak ada masalah untuk dihadiri, kamu dapat mengunjungi lebih banyak balapan tanduk emas kami di rumah. Tidak? Terima kasih, aku memang punya masalah untuk dihadiri. Kalau tidak, aku tidak akan menghentikan studi aku tentang patung begitu tiba-tiba. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Yang Mulia memiliki beberapa wahyu. Si Fan Qi bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku hanya baru mempelajari skala. Kata Luo Feng. Si Fan Qi mengangguk, ras tanduk emas kami telah lama menemukan sifat khusus dari pengukuran, dan urat nadi memicu riak-riak, seperti hukumnya, yang tidak kita ketahui. Selama seseorang adalah tingkat abadi, ia akan segera menemukan sifat ini, dan karena urat nadinya, patung itu telah menarik begitu banyak orang di sini untuk berlatih. Bahkan para pejuang kemanusiaan tertarik, lihat ke belakang ke kiri, ada 3 prajurit manusia. Mereka adalah semua tingkat kaisar manusia. Ah! Luo Feng berbalik untuk melihat, 3 duduk di sana bersila, mengendalikan aura mereka. Luo Feng bahkan tidak mengenali mereka bertiga. Perlombaan tanduk emas memancarkan perasaan batu, itu adalah perasaan dari dalam. Entah itu makhluk luar angkasa atau manusia, mereka semua mengeluarkan perasaan daging dan darah. Bahkan mungkin ada manusia yang lebih kuat di sekitar, tetapi mereka mungkin tinggal di istana Doyen di samping. Si Fan Qi menjelaskan, makhluk tingkat itu, aku tidak tahu. Luo Feng tersenyum dan mengangguk, baiklah, aku sudah selesai di sini.
Aku sangat senang datang ke sini ke dunia Laos. Keramah tamahan dan perawatan kamu, si Fan Qi, aku akan mengingatnya. Haha, bukan apa-apa, itu tidak ada apa-apanya, tetua si Fan Qi sangat senang mendengar ini. Ketakutan terburuk untuk menjadi baik adalah bertemu dengan tak tahu terima kasih, dan kata-kata Luo Feng telah membuat kakek ini hampir seperti kakek si Fan Qi yang telah melindunginya, selama hampir 200 tahun sangat bahagia. Tetua si Fan Qi, Dylan berbicara juga, kalau begitu kita akan pergi. Si Fan Qi mengangguk, Kasna, kita akan bertemu lagi. Luo Feng tersenyum pada putra pemimpin suku pagoda, Kasna. Mari kita bertemu lagi, ucap Kasna mengangguk. Luo Feng dan Dylan tersenyum. Ayo pergi, perintah Luo Feng. Luo Feng, Dylan dan 5 penguasa sektor pengawal semua, dengan cepat bergegas ke langit dan ketika mereka terbang, Luo Feng mengambil kapal planet Yunmo dari dunia internalnya dan pintu kabin terbuka, 7 dari mereka terbang masuk. Di dalam ruang kontrol, Luo Feng dan kelompok itu berdiri di dalam, menatap patung Dewa Binatang melalui simulator eksternal. Ayo pergi, patung Dewa Binatang besar. Luo Feng menatap ke bawah, mendesah dalam. Dibandingkan dengan tablet kota suci, pertemuan di ngarai Dewa Binatang bahkan lebih penting untuk pelatihannya. Mempelajari tablet suci dan mendapatkan level 36 Nansen tidak bisa dibandingkan dengan 182 tahun terus-menerus menyalin patung, sambil perlahan-lahan memperkuat, dan menyempurnakan kehadiran Dewa Binatang. Kehadiran ini, dalam 2 tahun awal studi hampir dapat diabaikan, dengan efek yang sangat lemah, paling-paling memungkinkan binatang bertanduk emas melepaskan cakarnya dengan hanya sedikit efek. Namun sekarang, setelah 182 tahun, kendali Luo Feng atas kehadiran Dewa Binatang buas mengalami beberapa kemajuan. Mungkin dibandingkan dengan teknik Dewa Binatang yang sebenarnya, itu adalah seperempat dari kekuatannya. Namun, patung Dewa Binatang buas bertanduk emas yang diukir, sudah memiliki beberapa tekanan. Dan dengan kehadiran Dewa Binatang yang meresap pada jurus mencakar langitnya, itu membuat cakarnya mencapai tingkat yang mengerikan. Pemahaman emas dan hukum ruang angkasa aku sekarang, dalam hal kekuatan, kehadiran Dewa Binatang buas telah melebihi sisi pemahaman hukum aku. Luo Feng berpikir, jika aku terus melatih dan membuat kehadiran itu lebih kuat, itu akan menjadi kartu as utama aku. Dia tahu bagaimana menggunakannya tanpa benar-benar memahaminya. Keajaiban riak patung, Luo Feng tidak mengerti sama sekali, 100% pemahaman nol. Namun itu tidak menghentikannya untuk menggunakannya. Setidaknya setelah ratusan juta kali menyalin patung dan memperbaikinya, itu membuatnya memahami kekuatan amplitude, yang diberikan oleh makhluk buas itu, yang melampaui sisi hukum asalnya. Kehadiran Dewa Binatang, pemahaman hukum, 10.000 teknik kontrol jiwa. 182 tahun ini, Luo Feng mempelajari 3 hal utama ini. Patung Dewa Binatang itu adalah kejutan terbaik baginya. Dan kecepatan pemahaman hukumnya juga merupakan kejutan yang menyenangkan. Pemahaman tingkat penguasa sektor juga jauh lebih cepat. Tingkat penguasa sektor 1 hari, itu mirip dengan penguasa domain 1 tahun, 182 tahun mirip dengan puluhan ribu tahun. Dan 10.000 pelatihan teknik kontrol jiwa juga dianggap cepat. Tingkat 1, butuh 3 hari. Level 2, butuh 1 tahun. Tingkat 3, ia baru saja menyelesaikannya di tahun ke-182. Sebenarnya, dibandingkan dengan pembaca sektor spiritual penguasa tingkat tinggi, yang membutuhkan lebih dari 1 juta tahun, untuk menyelesaikannya, penyelesaian tingkat 3 dalam beberapa ratus tahun sudah tidak masuk akal. Fondasinya kuat, hanya tekniknya sendiri yang rumit, maka butuh lebih dari 100 tahun untuk menyelesaikannya. Saat dia menyelesaikan level 3, dia tidak bisa menunggu lagi dan memutuskan, untuk segera pergi ke bumi. Berdiri di ruang kontrol, dia menatap patung Dewa Binatang itu, banyak pikiran melintas di benaknya. Si Luo Duo, terima kasih telah mengizinkan aku mengalami kehadiran Dewa Binatang. Luo Feng bergumam, dan terima kasih kepada tetua kebu, jika itu bukan karena kamu, aku bahkan tidak akan datang ke sini, ke lembah binatang buas. Babata, pergi. Luo Feng memerintah. Kapal planet Yunmo melaju kencang dan bergegas ke langit, terbang tinggi di atas dunia Laos dan dengan cepat menerobos atmosfer ke angkasa. Sementara itu di lembah Dewa Binatang, tetua si Fan Qi dan Kasna mendongak, dan menyaksikan kapal pergi, menghilang ke langit. Mereka pergi, kata Kasna lembut. Misi aku merawat Luo Feng sekarang sepenuhnya lengkap. Kasna,
Mari kita kembali ke suku, tetua si Fan Qi berkata. Kasna menjawab dengan hormat, ya guru. Sang tetua melambai dan Kasna memasuki dunia internalnya. Teleportasi. Kasna segera menghilang dari lembah Dewa Binatang Buas, secara bersamaan muncul di dalam suku pagoda. Tetua kebu yang telah dengan sabar menunggu kesempatannya di gua di lembah, mendongak, ketika kapal planet Yunmo menghilang ke langit. Sambil menggertakkan giginya, Luo Feng manusia ini benar-benar orang gila. Ia datang ke ngarai binatang buas dan tidak pernah mengunjungi istana Doyen, atau berbicara dengan manusia lain di sana. Dia hanya duduk di sana dan berlatih. Si Fan Qi dan Dilan mengikuti dan melindunginya seperti robot, tidak pernah meninggalkan sisinya sama sekali. Dan saat dia menyelesaikan studinya, dia segera mengambil kapalnya dan pergi. Orang ini. Bagaimana bisa tetua kebu tidak marah? Ada lebih dari 100 juta prajurit yang berlatih di sana. Sebenarnya, ada ratusan penguasa sektor, dan penguasa domain yang dikendalikan dan ditanam kebu di sana. Beberapa rencana telah dibuat, tetua kebu sudah siap untuk mengorbankan dirinya sendiri. Namun dia tidak berharap, Luo Feng tiba dan segera mulai berlatih, pergi langsung setelah dia selesai, tidak ada kesempatan sama sekali. Tuan, aku tidak bisa menggunakan salah satu rencana untuk membunuh manusia Luo Feng. Tetua kebu segera menggunakan penguasa sektor yang dikontrolnya untuk memasuki jaringan alam semesta virtual, dan mengirimkan laporan rahasia. Itu melewati banyak siklus pengkodean, akhirnya menjadi salah satu dari banyak surat di jaringan alam semesta virtual. Akhirnya masuk kotak surat anggota level penjelajah bintang. Anggota pengelana bintang itu adalah seorang yang tinggal di negara jagat raya Huangmen, di dalam ruang negara dewa. Ia dengan cepat melaporkan ke tingkat atas. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.